Great. Hari ini temanya adalah hidup berbeda walaupun kita hidup di dunia yang sama, ya. Jangan jadi Kristen copy paste dunia, ya. Banyak orang rajin ke gereja tapi hidupnya sama saja dengan dunia. Ya, firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya. Roma 12 ayat 2. Ya, pertanyaannya, apakah hidup kita sungguh berbeda atau kita hanya sekedar Kristen KTP? Ayo temukan jawabannya sebentar lagi, ya. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Jangan jadi Kristen copy paste dunia, ya, copy paste dunia, ya. Hidup berbeda walaupun kita hidup di dunia yang sama. Roma 12 ayat 2. Ya, jangan jadi Kristen copy paste dunia, ya. Banyak orang Kristen rajin ke gereja tapi hidupnya sama persis dengan dunia. Lalu bedanya apa? Kalau Anda Kristen tapi hidup Anda copy paste dunia, jangan bangga dulu. Bisa jadi Anda cuma Kristen KTP, ya. Apa itu KTP? Kristen tanpa pertobatan. Ingat, kursi gereja bisa panas, tapi hati tetap dingin, ya enggak? Alright, church attendance doesn't guarantee heaven. Ya, rajin ke gereja tidak menjamin masuk surga, ya. Teman-teman, saya mau tanya, kalau hidup Anda sama, ya, sama saja dengan orang-orang dunia, lalu bedanya apa dengan Anda yang mengakui Kristen? Jangan-jangan kita sendiri hanya Kristen KTP, ya, punya nama, punya status, tapi tidak punya kuasa. Akulah Alkitab berkata, kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, pertanyaannya, apakah hidup Anda benar-benar berbeda atau masih ikut arus dunia? Itu, ya, dengar baik-baik. Halo, janganlah kamu menjadi serupa, ya, tapi berubahlah oleh pembaruan budi Anda sehingga Anda dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa artinya? Artinya adalah jangan copy paste gaya hidup dunia. Jangan samakan nilai hidup Anda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Harus ada transformasi yang nyata, bukan sekedar ritual-ritual agamawi, ya. Karena Roma 12 ayat 2 kan menekankan dua hal yang besar, ya. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia punya standar, ya. Sukses itu artinya apa? Uang, ya. Bahagia artinya punya semua. Hebat itu dipuji manusia. Tapi firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36, ya. Berubahlah oleh pembaruan budi. Kata berubah di sini dalam bahasa Yunani adalah metamorphose, seperti ulat jadi kupu-kupu, ya. Itu bukan sekedar perubahan kecil tapi perubahan total, ya, total dari dalam hati, ya, dari dalam keluar, ya. Orang Kristen bukan sekedar berhenti melakukan dosa tapi berbalik 180 derajat dan hidupnya menampilkan Kristus, ya. Nah, disinilah pentingnya. Saya terangkan, ya. Hello, dengarkan baik-baik, ya. Lihat saya ke depan. Ikan hidup di laut asin, ya. Laut itu airnya kan asin, tapi dagingnya kan tetap tawar. Kita juga hidup di dunia yang penuh dosa, penuh yang tidak baik, ya, penuh kejahatan. Tapi jangan biarkan dunia masuk ke dalam hati kita. Kalau ikan mati itu baru diasinkan. Begitu juga orang Kristen yang rohnya mati langsung jadi sama dengan dunia. Jadi intinya hidup di dunia sama, tapi jangan biarkan
dunia hidup di dalam dirimu, ya. Holiness is not separation from the world, but separation from the world influence, ya. Artinya apa? Kekudusan bukan lari dari dunia, tapi lepas dari pengaruh dunia. Wah. Ya, teman-teman bayangkan ya, seseorang beli parfum mahal tapi cuma dipajang di rak. Katanya apa? Sayang, takut cepat habis. Hasilnya apa? Bau badannya tetap menyengat. Ya enggak? Pasti enggak pernah dipakai ya. Banyak orang Kristen sama, ya, Alkitab tebal, sampul kulitnya, oh cantik ya, ayat dihafal, tapi tidak pernah dipraktekkan. Firman hanya jadi pajangan rohani. Ya, akulah apa? Alkitab kan berbicara apa? Alkitab bukan buat dipajang di rak, tapi dipakai di hati. The Bible is not decoration, it is transformation. Alkitab bukan sekedar dekorasi, tapi alat transformasi, ya. Bayangkan kalau ikan bisa ngomong, ikan itu hidup di air tapi dia tidak asin. Dia bisa berkata ke manusia loh, hei kalian hidup di dunia tapi jangan ikut-ikutin dunia ya. Ya, ikan itu bisa ngomong loh. Kalian hidup di dunia tapi jangan ikut-ikutan dunia ya. Itu dia. Ikan itu bisa berkata, lihat saya hidup di laut yang asin tapi tubuh saya tetap tawar, ya tak? Tapi kalau ikan saja bisa hidup berbeda, masa orang Kristen kalah sama ikan? Ya enggak? Masa kan? Ya ada seorang mahasiswa di luar negeri ya, semua teman-temannya setiap Jumat malam pergi clubbing, ya minum minuman hidup bebas, pergaulan bebas, dia ditawari ikut. Tapi dia berkata, maaf, saya ikut gereja malam ini, saya tidak bisa campur dengan itu. Awalnya apa? Dia diejek, dikucilkan, dianggap sok suci lu, sok agamawi lu, ya. Tapi bertahun-tahun kemudian, saat teman-temannya hancur karena pergaulan bebas, narkoba, dan seks bebas, justru mereka mencari dia untuk minta nasihat. Ya. Hidup itu harus berbeda. Kadang memang terasa pahit memang ya, tapi ujung-ujungnya jadi berkat. Kalau hidup Anda masih sama seperti orang dunia, ikut gosip, cinta uang, hidup seenaknya, ya jangan-jangan Anda sedang menjadi Kristen agamawi. Ingat, dunia ini bukan rumah kita. Kalau semua orang nyaman dengan dunia, tapi Anda hidup nyaman dengan dunia. Artinya apa? Anda bukan terang, tapi sekedar bayangan, ya. Ya, dengar baik-baik. If nothing changes inside you, nothing changes around you. Jika tidak ada yang berubah di dalam diri Anda, tidak ada pula yang berubah di sekitar Anda. Ya, itulah. It's better to stand alone with God than to stand with the crowd without him, ya. Lebih baik berdiri sendiri bersama Tuhan daripada berdiri dengan banyak orang tanpa dia. Nah, disinilah ya. Hari ini luar biasa ya. If you blend with the world, you will blur your identity in Christ. Ya, kalau engkau menyatu dengan dunia, identitas Anda di dalam Kristus akan kabur, ya toh? The darker the night, the brighter the stars. Semakin gelap malam, semakin terang bintangnya. Semakin dunia gelap, semakin seharusnya hidup orang percaya itu berbeda. Jadi pesan moralnya apa? Hidup kita harus berbeda. Dunia boleh sibuk mengejar kesenangan, tapi kita harus mengejar kekudusan. Dunia boleh hidup untuk dirinya, tapi kita hidup untuk Kristus. Dunia boleh menolak amanat agung, tapi kita dipanggil untuk bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen berarti berani
hidup berbeda. Dunia boleh menawarkan kenyamanan, tapi kita dipanggil untuk kekudusan. Dunia boleh memaksa untuk kompromi, tapi kita dipanggil untuk taat. Halo, baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Pertanyaannya ya, apakah gaya hidup Anda atau hari ini benar-benar berbeda dari orang dunia? Apakah pikiran Anda sudah dibarui oleh firman atau masih dipengaruhi dunia? Apakah orang bisa melihat Kristus dalam perkataan dan tindakan Anda? Terakhir, apakah Anda hidup sebagai terang dan garam atau justru samar-samar seperti abu-abu? Apakah Anda hanya sekedar Kristen agamawi atau sudah mengalami lahir baru? Apakah orang bisa melihat Yesus melalui hidup Anda sehari-hari? Jika Tuhan datang hari ini, apakah hidup saya berbuah? Jawablah dengan jujur di hadapan Tuhan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri. Jawab secara jujur ya. Pertanyaan tadi ya. Jadi closing statementnya, jangan jadi Kristen copy paste ya. Jangan jadi Kristen copy paste dunia. Tuhan tidak cari kursi yang panas, tapi hati yang menyala, on fire. Mari hidup berbeda walaupun kita hidup di dunia yang sama. Karena hanya mereka yang berani berbeda yang akan berdiri bersama Kristus di kekekalan ya. Jadi Roma 12 ayat 2 itu bukan sekedar ayat hafalan, tapi panggilan hidup. Tuhan tidak butuh orang Kristen yang ikut arus. Tuhan butuh orang Kristen yang berani melawan arus, karena hanya orang yang berbeda yang bisa membawa perubahan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika selama ini hidup kami sama saja dengan dunia. Ubah hati kami supaya hidup kami sungguh-sungguh berbeda dan berbuah bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengar baik-baik. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri saat dunia ini sedang sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning, keep your feet moving, keep your mouth speaking the truth. Jaga api Anda tetap menyala, jaga langkah Anda tetap bergerak, jaga mulut Anda tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jika YouTube channel ini memberkati Anda, silakan di-share kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas lain, agar banyak orang yang bertobat, tidak menjadi orang-orang Kristen yang copy paste saja ya, tapi menjadi orang Kristen yang militan, yang radikal. Ya, kita harus radikal mengikut Tuhan itu radikal. Darah Kristus tidak dicurahkan untuk orang yang kalah. Darah Kristus dicurahkan untuk orang yang sia-sia. Kita adalah lebih dari pemenang. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.